Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 20 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sadar dan mau menerima bahwa Kristuslah yang menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 20 Mei 2024 berjudul Pelayan Agung dalam Pekerjaan Penebusan. Ayat inti Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Dalam bahasa ini dilambangkan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia diperkenalkan kepada pelajar Alkitab sebagai pencipta dunia dan sebagai penguasaannya yang sah. Surat Ibrani pasal pertama ini membedakan kedudukan para malaikat dan kedudukan Kristus. Allah telah mengucapkan kata-kata mengenai Kristus yang tidak boleh diterapkan kepada para malaikat. Mereka diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Namun Kristus sebagai pengantara adalah pelayan agung dalam pekerjaan penebusan. Roh Kudus adalah wakilnya di dunia kita untuk melaksanakan tujuan ilahi dalam memberikan kuasa dari atas kepada manusia yang telah jatuh, sehingga mereka dapat menjadi pemenang. Semua orang yang mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus melalui adopsi menjadi anak-anak Allah. Mereka disucikan oleh kuasa menghidupkan dari firman, dan para malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berjanji untuk menjadi anggota aktif gerejanya di bumi. Mereka harus mati terhadap segala godaan nafsu duniawi. Namun dalam percakapan dan kesalehan, melalui pengudusan roh, mereka memberikan pengaruh yang hidup bagi Allah. Ahli waris maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Suatu kedudukan yang mulia dan bermartabat, terpisah dan berbeda dari dunia, aman dari jerat licik setan, melalui sumpah baptisan. Mereka, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Allah, telah berjanji untuk menentang kejahatan. Musuh jiwa akan bekerja dengan segala cara untuk merusak pikiran mereka. Dia akan berusaha memperkenalkan metode-metodenya ke dalam pelayanan mereka kepada Sang Guru. Namun, ada keamanan bagi mereka jika mereka mau mengindahkan perintah. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Dikutip dari manuskrip 57 tahun 1907. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu ayat dalam Alkitab yang sampai sekarang masih disalahartikan oleh banyak umat dan para pendeta. Mari kita baca ayatnya dalam Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berdasarkan ayat ini, para pendeta dan ahli teologi mengajarkan bahwa ada satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang mereka sebut dengan doktrin Trinitas. Tetapi ayat ini tidak diakhiri dengan titik, tetapi koma dalam bahasa Indonesia dan titik 2 dalam bahasa Inggris. Artinya, ayat tersebut ada sambungan dan bahkan lebih dijelaskan tentang ayat ini oleh ayat berikutnya. Namun, sebelum kita baca ayat selanjutnya, kita baca terlebih dahulu ayat sebelumnya, yang berkata dalam ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Itulah dasarnya Yesus mengutus para muridnya dan kita semua untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka. Karenanya, Yesus berkata kepada muridnya dalam Kisah 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Segala kuasa, baik di sorga dan di bumi, telah diberikan kepada Yesus. Dan kuasa tersebut diberikan kepada para murid dan umat-umatnya melalui kecurahan Roh Kudus. Dan oleh kuasa itu, para murid dan semuanya menjadi saksi, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kisah 1 ayat 8 ini berhubungan erat dengan Matius 28 ayat 18 dan 19. Sekarang mari kita baca ayat sesudah Matius 28 ayat 19, yaitu ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus suruh para muridnya untuk ajar apa yang Yesus perintahkan, dan untuk itu Yesus berjanji untuk menyertai para murid dan kita semua sampai kepada akhir zaman. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, Yesus terima kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada umat-umatnya oleh kecurahan Roh Kudus agar menjadi saksinya, dan kemudian Yesus sendiri yang sertai umat-umatnya. Apakah Roh Kudus itu oknum lain atau bukan? Berdasarkan apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini serta penjelasan Kisah 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa, maka Roh Kudus bukanlah oknum lain, tetapi Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang Matius 28 ayat 18 dan Kisah 1 ayat 8 dalam Review and Herald tanggal 2 Juni tahun 1903 paragraf 10. Tak seorang pun perlu merasa bahwa mereka tidak ada kuasa, karena Kristus menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia telah berjanji akan memberikan kuasa ini kepada para pekerjanya. Kuasanya menjadi kuasa mereka. Kuasa yang Yesus berikan itu terwujud pada saat para murid menerima Roh Kudus. Kuasa Yesus menjadi kuasa para murid. Maka itu sama dengan Roh Yesus menjadi roh para murid. Jadi, Matius 28 ayat 18 berbicara tentang kuasa Yesus, dan kuasa itu adalah Roh Kudus yang adalah rohnya Yesus. Dan tentang Matius 28 ayat 20, Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 529 paragraf 1. Kita seringkali gagal karena kita tidak menyadari bahwa Kristus menyertai kita oleh rohnya. Sebagaimana ketika pada hari-hari kehinaannya, dia bergerak secara nyata di atas dunia ini. Berlalunya waktu tidak mengubah janji perpisahannya kepada para rasulnya ketika dia terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali, meski Yesus sudah kembali ke sorga
tetapi janji perpisahannya Yesus tepati. Yesus menyertai kita senantiasa oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Karenanya perhatikan kembali Matius 28 ayat 18-20 berdasarkan penjelasan roh nubuat. Sesuai Alkitab dan penjelasan roh nubuat, Matius 28 ayat 18 menjelaskan bahwa Yesus menerima segala kuasa, dan kuasa itu Yesus berikan kepada para murid, agar kuasa Yesus menjadi kuasa para murid. Maka artinya, Roh Kudus yang dimaksudkan dalam Kisah 1 ayat 8 adalah Roh-Nya Yesus, kuasanya Yesus. Kemudian, roh nubuat menjelaskan bahwa janji Matius 28 ayat 20 Yesus genapi oleh kehadiran Roh-Nya. Matius 28 ayat 18 tentang Roh-Nya Yesus, Matius 28 ayat 20 tentang Roh-Nya Yesus juga. Lalu, bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? Apakah itu roh yang berbeda? Mari kita baca kutipan berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1891 paragraf 13. Ketika Kristus memberikan perintah terakhirnya kepada murid-muridnya, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah ini untuk kita, maka marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Matius 28 ayat 19 adalah tentang Roh-Nya Yesus juga. Roh Kudus yang dimaksudkan dalam Matius 28 ayat 19 bukanlah oknum lain atau pribadi yang lain. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Yesus, pribadinya Yesus itu sendiri. Sebab Yesus yang berjanji untuk berikan kuasa kepada kita, dan itu oleh kehadiran Roh-Nya, serta Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Matius 28 ayat 18-20 berbicara tentang Roh-Nya Yesus. Kebenaran ini adalah kebenaran vital bagi kita semua. Saudara akan memahami dengan baik apa yang dimaksudkan oleh renungan hari ini dan renungan-renungan selanjutnya yang berbicara tentang Roh Kudus yang adalah wakilnya Yesus. Sebab Experiences in Australia halaman 231 paragraf 1 menyatakan, Roh Kudus adalah Roh Kristus, itu adalah wakilnya. Jelas sekali bahwa wakil Kristus itu bukan orang lain, bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain. Tetapi Roh-Nya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Pelayan agung kita, yaitu Yesus Kristus, melayani di hadapan Bapa dan melayani kita juga di dunia ini dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita merasakan sukacita sebagaimana para murid oleh karena menerima Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kejelasan firman-Mu dan tulisan roh nubuat. Matius 28 ayat 19 bukanlah tentang Trinitas, tetapi tentang kehadiran Kristus dalam hidup kami oleh Roh-Nya, sebab Dia telah berjanji untuk berikan kami kuasa, yaitu Roh-Nya, dan Dia berjanji untuk sertai kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati dan menerima Kristus, sehingga kuasa yang sama boleh menjadi bagian kami jadi saksi-Mu ya Yesus, kemanapun kami pergi, sehingga banyak jiwa yang bertobat kembali kepada Bapa dan Anak-Nya.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.